Ya ampun, ini serem banget. Apalagi gambarnya juga agak lumayan udah merah-merah, udah terus alergik rewel. dan sebadan Ya. kan, yang empuk flumpy gitu. Aduh, kebayang berarti tidur di bantal ini tuh bener-bener empuk kayak di awan. Hai Alpha Parents dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik sekarang yang sedang bekerja di rumah maupun yang di kantor tetap semangat. Senang sekali saya Jen Girsang pada episode kali ini akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan tidur bayi. Kita akan kupas dengan detail apa saja sih permasalahan yang kerap kali tidak disadari, namun ternyata sangat berbahaya jika menimpa si kecil tercinta. Mau tahu bagaimana caranya untuk meminimalkan resiko akan bahaya dan permasalahan tersebut? Yuk tetap simak terus di Alpha Parents Club dan jangan di skip ya. Wah, Pak Parents sudah lihat kan apa-apa saja permasalahannya dari mulai baby tersedak, SIDS, aduh serem banget, amit-amit jangan sampai kejadiannya dengan buah hati kita tercinta. So, untuk Alpha Parents yang sekarang saat ini sedang hamil, soon to be parents, atau yang saat ini sedang punya baby, bahkan oma opa ataupun auntie uncle yang sedang menonton nih, juga wajib nih untuk menyimak terus tayangan ini agar kita bisa lebih well prepared sebagai orang tua dan tentunya pendamping yang selalu siaga. Oke, nah hari ini tentunya Jen nggak sendiri karena di sini kita akan hadir narasumber yang spesial banget dari Alpha Parents Club, juga menghadirkan CEO dari Alpha Joy, yaitu brand perlengkapan tidur bayi terbaik saat ini. Sebelum berkecimpung di dunia usaha, beliau berpengalaman 12 tahun di dunia marketing dan development, kemudian 10 tahun sebagai pengusaha di bidang dunia baby and gears, also kids toys, dan tentunya juga seorang ibu dari 3 orang anak. Without further ado, langsung aja aku perkenalkan Ibu Meilina Hutagalung. Hai Ibu. Halo, hai Jin. Apa kabar Ibu? Thank you, terima kasih. Kabar baik ya? Sehat? Sehat. Jin gimana? Sehat? Sehat juga, terima kasih, puji Tuhan. Nah, senang banget tadi aku sempat dengar juga kalau anaknya ada 3 nih ya. Boleh dong yang paling besar usia berapa, yang kecil? Yang paling besar nanti bulan April 13 tahun, yang kedua 6 tahun, dan yang paling kecil bulan Mei nanti 3 tahun. Wow, gemes banget, lagi lucu-lucunya, lagi gemes-gemesnya kayak pengen ada di rumah terus ya. Bener banget, terutama yang paling kecil ya. Bener. Tapi kan sekarang kita lagi membahas tentang si Alpha Joy nih kan Bu Mei. Alpha Joy boleh dong diceritain perusahaannya, terus brand apa nih buat Alpha Parents yang ada di rumah juga semakin kenal dengan Alpha Joy. Ya, betul. Jadi memang saya sangat tertarik sekali dengan dunia anak. Kita ibu ya, Jin juga sama, ibu juga. Jadinya selalu ingin lebih tahu dan ingin memberikan yang terbaik kan buat anak-anak. Nah, saya concern di sana terutama untuk perihal tidur. Gitu. Kita lihat mungkin belum banyak produk-produk yang support banget untuk kebutuhan tidur ini, padahal kebutuhan tidur ini bukan hal yang sepele, justru sangat penting. Karena bayi-bayi yang baru dilahirkan itu mereka kan mayoritas waktunya adalah tidur. 24 jam, 17 jam sendiri itu adalah waktu tidur. So, selain dari kebutuhan yang lain, itu merupakan hal yang sangat penting dan kita concern banget di sana. Akhirnya kita kepikiran apa ya produk yang bisa support gitu. Nah, kita pikirkanlah membuat suatu produk perlengkapan tidur bayi mulai dari bantal, kemudian sarungnya juga, kasurnya, dan spraynya, sampai nanti aneka jenis bantal ya, dari mulai yang untuk bantal newborn, infant, kemudian toddler, untuk slope pillow juga, jadi bantal pasak gitu, dan nanti akan ke depan ada lagi produk-produk pendukung yang mensupport untuk tidur yang nyaman dan sehat.
Oke, keren banget ya adanya Alpha Joy nih Bu Mei. Tapi kan tadi di awal kita lihat ya Bu Mei ada video permasalahan-permasalahan yang mungkin kita nggak sadarin, kita anggap sepele kadang kan. Iya. Tidur aja gitu kan. Nah, Betul tapi kita banget. harus kasih lihat ke Alpha Parents juga harus teredukasi akan hal ini. Kita mau kasih lihat beberapa artikel Oke. yang juga kan harus ada data pendukung kan ya Bu Mei ya. Benar banget. Bahwa memang permasalahan ini ternyata sudah ada di seluruh Indonesia juga. Yes. Jadi kan selama ini suka berpikir, mungkin itu hanya ada di TV saja atau hanya orang luar saja. Tapi ternyata kita juga mengalami. Makanya kita akan mau lihat nih beberapa artikel-artikel yang akan kita bahas, tuntas juga, dan kita akan kasih solusi ya Bu Mei ya. Yes, Oke. boleh. Nih yang pertama kita akan lihat ya pentingnya waktu tidur dan perkembangan bayi dan anak. Tadi kan Bu Mei mengatakan Iya. di bawah 1 tahun tidurnya 14 sampai 17 jam. Betul. Nah, sebelum Newborn ya, Untuk 0 newborn. sampai 3 bulan ya. Ya, benar banget. Nah, itu berarti butuh sekali untuk perkembangan fisik mereka, otak mereka, segala macam. Nah, ternyata kita lihat juga nih di artikel, sangat penting sekali tubuh untuk istirahat. Nah, kalau kita lihat kan 0 sampai 3 bulan, 14 sampai 17 jam. Kemudian infant mulai berkurang sampai akhirnya balita 3 sampai 5 tahun tetap harus ada 10 sampai 13 jam per Yes, hari. that's true. Ternyata segitu pentingnya tidur ya, Bu Mei ya. Penting banget. Kita selama ini pentingnya makan aja gitu. Tidur juga sangat penting sekali. Iya. Nah, kalau kita lihat perbedaan tidur yang berkualitas dan berkuantitas. Selama ini kita berpikir cuman kayak tidur siang gitu kan. Yang penting tidur-tiduran aja, goler-goleran lah kalau bahasa zaman sekarang. Tapi ternyata itu sangat penting untuk kita lihat tidur yang nyenyak dan lelap itu yang lebih penting untuk perkembangan fisik Betul. si bayi itu. Karena saat bayi lelap ada cairan chemical di kepala kan yang akan memproduksi, mungkin ini fun fact ya, orang tua mungkin belum banyak, Alpha Parents belum banyak yang tahu bahwa pada saat kita tidur dan saat benar-benar lelap ada cairan chemical di kepala itu, di otak yang dia akan diproduksi hanya pada saat kondisi tidur lelap. Dan itu gunanya adalah untuk membersihkan otak kita dari racun atau protein-protein yang udah nggak dibutuhkan di otak. Benar sekali, karena ternyata deep sleep yang berkualitas itu sangat penting banget, apalagi untuk si kecil yang sedang masa bertumbuh. Oke, Bu Mei juga tadi kan di awal kita udah melihat nih video-video permasalahan. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa artikel juga, data-data terkini yang ada di Indonesia juga, permasalahan yang ada di saat ini. Nah, ini ada artikel yang pertama, kematian mendadak pada bayi, lindungi si kecil dari kondisi ini. Kemudian ada juga nih, artikel yang kedua, dan ini adalah seorang ibu berbagi foto mengenang bayinya yang meninggal karena SIDS. Ya ampun, ini serem banget. Apalagi gambarnya juga agak lumayan mendukung ya. Jadi bener-bener nggak kebayang kalau misalnya kita menitipkan anak kita sama siapapun itu, ternyata hasilnya begini, sangat menyedihkan sekali. Nah, kita next ke artikel berikutnya, anakku tidak pernah kembali dari tempat penitipan nih. Ini adalah contoh nyata banget ya, bener-bener bikin miris ya Bu Mei ya. Kayaknya nyawa segitu mudahnya melayang cuman gara-gara tidur aja. Padahal udah diperjuangkan 9 Benar bulan. sekali, 9 bulan oleh si ibu tersebut. Ini juga ada dampak negatif membiarkan kasur kotor untuk kesehatan. Nih, Alpha Parents yang suka makan di atas kasur. Coba baca artikel ini juga ya, nanti akan kita bahas lebih detail lagi sama Bu Mei. Kita lanjut lagi, ada artikel berikutnya, ini adalah 5 bahaya tungau kasur bagi kesehatan. Nah, kadang kita tidak melihat mereka, tapi mereka ada. Harus dilihat pakai mikroskop yang kecil, tapi mereka ada, dan ini sangat penting sekali untuk menjaga kebersihan dari kasur itu sendiri. Dan dampaknya buat kulit itu luar biasa ya, terutama bayi kan. Terutama bayi yang belum bisa ngomong kan ya Bu Mei ya. Tahu-tahu udah merah-merah, udah terus alergik rewel. dan sebadan Ya, kan ya. Kalau benar. tungau itu bahaya banget. Bener, kita aja sebagai orang dewasa aja nggak nyaman, apalagi mereka kan Bu Mei. Kita lanjut lagi ke artikel berikutnya. Menidurkan bayi di kasur empuk ternyata bisa picu kematian mendadak. Nah, itu kita selalu berpikir, aduh yang penting empuk, enak, nyaman. Ternyata ada dampak negatifnya. Oke, kita lanjut lagi ke artikel berikutnya nih. How to choose a mattress for your baby. Jadi memang kalau punya bayi nggak sembarang ya. Ya, kita udah membuat mereka dalam proses 9 bulan. Kita harus jaga kesehatan mereka juga. Kita harus berikan yang terbaik pastinya juga ya Bu Mei ya. Betul banget. Oke, nah kira-kira kalau dari Alpha Joy, dari Bu Mei sendiri, udah berpengalaman bertahun-tahun, solusinya apa? Ya, itu dia. Jadi karena dari tadi kita pasti based on research juga ya. Makanya ditampilkan, mungkin Jen sudah kasih unjuk ke Alpha Parents semua yang ada dimanapun berada, how important is the baby sleep product is. Jadi sudah dari saat mau mengandung, saat mengandung dikasih yang terbaik gitu. Begitu sudah lahir, ternyata kita ada yang lupa.
more than half of their days itu adalah tidur, melanjutkan semua perkembangan dari mulai sistem sarafnya, kemudian dari tubuhnya, otot, semuanya gitu. Kita lupa bahwa ada hal lain yang juga penting di luar dari masalah kecukupan kesehatan, makan dan lain-lain ya. Adalah perlengkapan tidurnya. Jadi kalau misalkan perlengkapan tidurnya ini nggak sesuai, ternyata efeknya yang tadi yang ada di artikel ya. Nah, kalau misalnya kita udah baca artikel-artikel ini, nah tentunya dari Alpha Joy punya solusi juga nih kan Bu Mei. Pilihan matras mungkin seperti apa yang Alpha Parents mesti tahu nih Bu Mei? Yes. Apa yang menyebabkan SIDS, Suddenly Infant Death Syndrome tadi? SIDS itu kan terjadi pada bayi-bayi yang pada dasarnya adalah sehat, bukan bayi yang sakit ya, enggak. Jadi baby yang sehat. Nah, kenapa bisa terjadi? Kita akan ulas dari perihal tidurnya ya. Untuk yang lainnya mungkin akan ada ahli yang lebih paham tentang itu. Tapi kalau untuk perlengkapan tidurnya adalah wajib banget untuk bayi-bayi yang baru lahir atau infant menggunakan matras yang dia harus firmly. Oke. Jadi hati-hati dengan bahasa yang tadi, yang penting empuk, apapun bahannya, it doesn't matter, yang penting empuk ya. Ternyata enggak, harus yang firm. Itu memang udah pasti dari headline ya, harus yang firm, kemudian breathable. Nah sekalian kalau begitu yang harus hygiene juga. Nah hygiene ini kan ada macam-macam jenis ya, hygiene karena apa? Chemical kah? Nah, ini nggak harus yang alami juga. Jadi dia sudah sekalian anti tungau, anti bakteri dan sebagainya. Begitupun dengan matrasnya, matras yang memang pastikan perlengkapan bayi itu, terutama perlengkapan tidurnya, karena dia 17 jam ya, melewatkan waktu tidurnya, itu bebas dari chemical atau zat-zat berbahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan dari buah hati tercinta gitu. Jadi ya pilihlah matras matras yang firm. Itu pasti. Kedua, dia harus breathable. Kemudian dia hygiene. Jadi hygiene artinya dia yang resisten terhadap bakteri, jamur, tungau gitu ya. Apalagi kita kan tropis banget ya. Keringetan begitu ya, Bu? Iya, keringat, terus kemudian banyak kan serangga-serangga ya. Karena di iklim tropis seperti ini gitu. Jadi ya kita perkenalkan produk kita, baby mattress Alpha Joy. Nah ini dia baby mattressnya Alpha Joy ya. Itu 100% natural latex, breathable. Jadi core-nya semuanya tidak dipotong ya. Benar-benar utuh seperti ini. Jadi nggak ada tempelan, nggak ada lem latex di sana. Jadi benar-benar murni 100% natural latex. Kemudian kita kasih nih jaring. Jadi dia pakai mesh inner ya, jadi bukan yang ditutup rapat semua, sehingga Alpha Parents bisa tahu gitu bahwa Alpha Parents membeli 100% natural latex, maka ya itulah yang Alpha Parents akan dapatkan. Jadi semuanya ada di sana ya, dia sudah eco-friendly, sudah breathable, anti tungau, anti bakterial, kemudian otomatis pasti anti alergi. Iya, benar. Seperti itu. Alpha Parents sekarang kan zaman semakin canggih, kita juga semakin konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas. Kita harus pilih barang juga yang berkualitas. Betul. Kadang banyak orang yang mengaku latex, tapi ternyata mungkin campuran ya Bu Mei ya. Ya, itu nah yang kita bahaya. mungkin tips and tricksnya biar Alpha Parents juga tahu untuk mengetahui real latex ini di mana. Oke, yang pertama yang dirasakan langsung ya saat Anda membuka, dicium. Tajam banget nggak bau latex? Kalau misalkan dia terlalu tajam ya itu mungkin cari tahu ya, dicari tahu lebih. Tapi kalau untuk Alpha Joy sendiri itu bau latex itu lembut banget karena dia 100% natural latex. Kemudian kita sudah certified juga ya, udah lab tested juga gitu. Jadi aman untuk si kecil. Nah, kita mau lanjut lagi ke artikel berikutnya, karena kan tadi Bu Mei sempat mengatakan kalau masih kecil belum bisa ngomong, merah-merah, ternyata kulit bayi itu sensitif banget ya. Banget ya. Sangat mudah sekali, Sangat apalagi mudah. masih rentan begitu lah. Ini ada beberapa artikel nih, cara memilih produk bayi dengan kulit sensitif yang tepat dan aman. Gemes banget baby. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya, ada artikel merawat kulit bayi yang baru lahir masih sensitif. Bener banget, biasanya di dalam kan ketuban ya kan, di air, tiba-tiba di udara terbuka seperti ini, banyak virus, banyak bakteri, mereka super sensitif sekali loh. Nah ini, hindari membeli peralatan bayi yang mengandung bahan-bahan kimia. Kadang kita nggak tahu, lucu, warna-warni,
empuk gemes gitu, ternyata banyak bahan kimianya. Ya. Next-nya, nah ini nih, ternyata dari Alpha Joy juga ada cover yang mungkin bahannya premium, bisa diceritain nih, Bu Mei. Ya, oke. Jadi yang tadi ya kita ulas dulu. Kenapa sih nggak boleh yang ada chemicalnya? Karena baby, newborn, infant gitu, resistensinya mereka kan masih sangat rentan ya. Jadi sensitivitas kulit itu nggak hanya masalah di produk kosmetik, atau mungkin bahkan ASI aja kadang ada yang bisa mengiritasi, apalagi produk lainnya. Jadi mungkin banyak alpha parents yang masih sharing bed with their parents gitu ya, atau enggak karena melihat yang tadi Jen sebutkan, aduh nih warnanya lucu-lucu gitu. Padahal ternyata warna tekstil semua, which is itu not safe untuk baby, terutama baby itu kan masih gampang banget dia berkeringat kulitnya ya. Nah, di sini makanya kita hadirkan juga produk pendamping ya. Even though dalam paket matras kita tuh all include sudah dengan covernya ini. Nah, cover kita itu dari 100% bambu fiber ya. Jadi memang pakai jacquard knitted. Jadi bukan yang satu helai gitu, tapi dia di jacquard. Namanya di jacquard itu artinya dia terdiri dari 3 lapisan sebenarnya. Jadi yang paling bawah memang polyester supaya dia bisa mengikat. Jadi kayak base-nya gitu di bagian bawahnya. Lalu di tengahnya untuk kayak penguncinya, baru di atasnya itu 100% touch of bambu. Gitu. Jadi benar-benar halus, dan ini putih seperti ini bukan karena di bleaching, enggak. Jadi non bleach, nggak ada pewarna tekstil, dan ini sudah di lab tested juga ya. Jadi benar-benar aman. Mungkin biar orang tua Alpha Parents juga pada sadar kalau misalnya ternyata kulit itu adalah organ terbesar kita sebenarnya. Bener. Bukan organ-organ penting aja kayak otak atau mungkin jantung, tapi kulit. Jadi sangat berpengaruh sekali akan organ-organ vital lainnya. Benar, karena kalau sudah teriritasi kan kuman-kuman gampang masuk. Benar sekali. Gitu. Jadinya kadang orang tua kan suka kebingungan tuh, kok tiba-tiba kulit babyku merah-merah, kenapa ya gitu. Padahal bukan iritasi, udah berbagai macam krim dicoba gitu. Terus bukan karena alergi susu atau ASI, bingung gitu kenapa. Nah, coba dilihat apakah spraynya atau sarung bantalnya itu aman nggak gitu. Mungkin dilihat dulu dari situnya. Jadi kalau misalkan ternyata itu masalahnya, ya harus gunakanlah produk yang memang sudah pasti alami ya, alami, natural, terbebas dari bahan-bahan kimia. Kembali lagi tadi ke tidur yang berkualitas itu pastinya ngaruh sekali kalau mereka tidur yang nyaman, bersih, begitu kan ya. Nggak gatel-gatel karena belum bisa ngomong kan ya, Bu Mei, betul banget, Jin. Jadi biar mereka tidurnya makin nyenyak deh kalau misalnya nggak garuk-garuk ataupun rewel gitu. Dengan cara bisa dibeginikan atau ditengkurapkan di bantal gitu, ditepuk-tepuk gitu. Ini ada baby meninggal gara-gara belum bersendawa usai minum ASI. Nah, berarti kan itu ya, dan yang aku suka juga latex ini biasanya jangka panjang. Iya.